Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang usaha dessert box. Adapun nama kelompok kami yang terdiri dari Dini Mega Utami, Novi Amalia, Peggy Dwi Putri, Putri Regina Lumban Batu, dan yang terakhir ada dengan saya sendiri, Sri Astuti Syanturi. Daftar isi. Yang pertama ada ide bisnis, latar belakang, visi misi, tujuan usaha, struktur organisasi, konsep usaha, bahan baku, cara pembuatan, BMC, harga jual produk, financial plan, biaya investasi, biaya tetap, biaya pembuatan, business execution budget, dan prefect event point. Nah, di sini ada ide bisnis. Sedikit gambaran tentang ide bisnis yang kami buat, yaitu menjual makanan penutup atau dessert box dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari Oreo dessert, tiramisu dessert, Coco Crunch dessert yang dikemas dengan kotak ukuran 300 ml per box. Selanjutnya latar belakang. Dessert merupakan salah satu jenis makanan kekinian yang banyak digemari terutama anak muda. Dessert box yang dijual pada umumnya disajikan di dalam box bening dan langsung bisa dimakan di tempatnya. Dessert box biasanya terdiri dari lapisan kue spong, krim lembut, dan diberi berbagai varian topping sehingga menghasilkan rasa yang manis dan lezat. Meski memiliki rasa yang enak, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dessert box memiliki kandungan gula yang tinggi, sehingga jika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, maka bisa menimbulkan kegemukan dan juga berbagai macam penyakit lainnya. Maka dari permasalahan tersebut, kami memiliki ide untuk membuat sebuah produk yaitu dessert box dengan bahan yang tidak mengandung gula terlalu tinggi sehingga akan lebih aman jika dikonsumsi. Dessert box yang kami jual terdapat beberapa varian seperti Oreo, tiramisu, Coco Crunch yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi. Visi menciptakan usaha dessert box sebagai salah satu olahan makanan penutup yang bersih dan menyehatkan sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Misi. 1. Membuat dessert box dengan bahan baku yang baik dan berkualitas. 2. Menyajikan produk dengan berbagai varian sehingga lebih menyehatkan. 3. Menyajikan produk makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tujuan usaha. Usaha dessert box ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah makanan berupa dessert box dengan berbagai varian sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya, struktur organisasi. Ownernya yaitu Putri Regina Lumban Batu, manajer keuangan yaitu Peggy Dwi Putri, manajer marketing yaitu Novia Amalia, developer sistem yaitu Dini Mega Utami, admin gudang yaitu Selanjutnya yaitu konsep usaha. Usaha dessert box yang kami jual terdiri dari beberapa varian Oreo, tiramisu, Coco Crunch. Dessert box ini akan disajikan di dalam kotak bening sehingga konsumen bisa langsung memakannya di tempat. Harga jual dessert box ini adalah 15.000 per box. Sedangkan untuk penjualan dessert box ini dilakukan secara online dan juga offline. Adapun bahan bakunya yaitu 180 gram tepung terigu, 2 butir telur, setengah sendok makan kayu manis bubuk, 1/4 sendok makan minyak kelapa, 1 sendok teh baking powder, 1,5 cup gula aren, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanila, whipped cream rendah kalori, Oreo, tiramisu, Coco Crunch, dan coklat. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama, campurkan tepung terigu, beberapa butir telur, minyak kelapa 1,5 cup gula aren, kayu manis bubuk, garam, dan baking powder, kemudian kocok menggunakan mixer. Yang kedua, tuangkan adonan ke dalam cetakan, kemudian panggang di dalam oven selama 20 menit dengan suhu 325 derajat. Yang ketiga, sambil menunggu roti matang, buat lapisan dessert box menggunakan whipped cream yang dicampur dengan 1 cup gula aren, kemudian aduk hingga rata. Yang keempat, setelah roti matang, keluarkan dari oven dan potong menjadi 3 lapis. Yang kelima, susun roti tersebut ke dalam box, beri adonan whipped cream di atasnya,
Kemudian ulangi langkah tersebut sampai lapisan ketiga. Setelah selesai, beri topping dessert dengan varian rasa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas dari Dessert Box. Yang pertama itu ada Key Partners, yaitu terdiri dari toko bahan kue, toko plastik, toko sembako. Lalu ada Key Activities, yang pertama yaitu ada membeli bahan pembuatan Dessert Box, lalu membuat dan menjual produk Dessert Box, pemberian pelayanan kepada konsumen dengan baik, mengadakan acara dan pemberian diskon di hari tertentu, dan mempertahankan ciri rasa serta kualitas dari Dessert Box. Lalu ada Key Resources, yang pertama itu ada bahan baku terdiri dari tepung terigu, telur, kayu manis bubuk, minyak kelapa, baking powder, gula aren, garam, vanila, whipped cream, Oreo, tiramisu, Coco Crunch, dan coklat. Lalu ada alat ya yang terdiri dari kompor oven, loyang, dan juga box plastik. Lalu ada unique value proposition dan harga yang terjangkau. Lalu ada customer relationship yang terdiri dari pembukaan stand makanan serta bisa juga dipesan secara online. Lalu pemberian potongan harga di hari tertentu dan pemberian pelayanan yang baik kepada konsumen. Lalu ada channels. Yang pertama itu melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, lalu mendirikan outlet dan promosi menggunakan browser. Dan selanjutnya ada customer segments yang terdiri dari remaja, anak-anak, dan juga dewasa. Lalu ada cost structure, terdiri dari biaya bahan baku, biaya operasional, gaji pegawai, serta biaya marketing. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan makanan secara offline maupun online. Selanjutnya ada financial plan. Yang pertama yaitu business preparation budget. Yang pertama ada biaya investasi. Yang terdiri dari yang pertama itu ada 1 kompor gas 1 tungku dengan harga satuan 240.000 dengan jumlah 240.000. Lalu yang kedua ada 1 oven dengan harga satuan 300.000, jumlahnya 300.000. Selanjutnya ada 3 buah loyang dengan harga satuan 60.000 dengan jumlahnya 180.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 720.000. Selanjutnya yaitu ada biaya tetap yang terdiri dari yang pertama itu ada gaji karyawan dengan kuantitinya 4, harga satuannya yaitu 1 juta dengan jumlah 4 juta. Lalu yang kedua ada kuota, kuantitinya 1 dengan harga satuan 200.000 dan jumlahnya yaitu 200.000 dan total keseluruhannya yaitu 4.200.000. Selanjutnya itu ada rincian biaya pembuatan. Ada 1 liter minyak dengan harga pak garam dengan harga satuan 3.000, maka jumlahnya 6.000. 25 gram vanila dengan harga satuan 15.000, maka jumlahnya 15.000. 1 kilogram coklat dengan harga satuan 50.000, maka jumlahnya 50.000. 10 kilogram tepung terigu dengan harga satuan 8.000, maka jumlahnya 80.000. 5 kilogram telur dengan harga satuan 27.000, maka jumlahnya 135.000. Setengah kilogram baking powder dengan harga satuan 17.500, maka jumlahnya 17.500. 1 kilogram whipped cream dengan harga satuan 50.000, maka jumlahnya 50.000. 4 bungkus Oreo dengan harga satuan 7.000, maka jumlahnya 28.000. 2 kg Choco Crunchy dengan harga satuan 40.000, maka jumlahnya 80.000. 2 kg tiramisu dengan harga satuan 47.500, maka jumlahnya 97.000. 2 kg gula aren dengan harga satuan 20.000, maka jumlahnya 40.000. 25 gram bubuk kayu manis dengan harga satuan 12.000, maka jumlahnya 12.000. Jadi total keseluruhan biaya pembuatan yaitu 650.500. Berikut ada business execution budget dengan keterangan satu banner dengan harga satuan 75.000, maka jumlahnya 75.000. 50 piece brosur dengan harga satuan 200 perak, maka jumlahnya 10.000. 1 standing banner dengan harga satuan 30.000, maka jumlahnya 30.000. Jadi total keseluruhan business execution budget yaitu 115.000.
Lalu berikutnya ada break even point dengan keterangan peralatan. Ada kompor gas 1 tungku dengan biaya peralatan 240.000, umur ekonomis 24, maka hasilnya 10.000. Yang kedua ada oven dengan biaya peralatan 300.000, umur ekonomis 60, maka hasilnya 5.000. Yang ketiga ada loyang dengan biaya peralatan 60.000, umur ekonomis 12, maka hasilnya 5.000. Jadi total keseluruhan break even point yaitu 20.000. Rincian perhitungannya untuk mencari harga per unit rincian perhitungan harga per unit sama dengan 15.000. Untuk mencari biaya tetap sama dengan biaya gaji ditambah biaya operasional ditambah biaya penyusutan peralatan, yaitu 4 juta ditambah 200.000 ditambah 20.000. Maka hasilnya 4.220.000. Untuk kapasitas produk sama dengan 60 piece, karena satu varian memproduksi 20 piece. Total penjualan kapasitas produksi dikali harga per unit sama dengan 15.000 dikali 60, maka hasilnya 900.000. Untuk mencari fixed cost per unit sama dengan 4.220.000 dibagi 60. Maka hasilnya 70.333,33 per unit. Untuk mencari variable cost per unit sama dengan 650.500 dibagi 60 sama dengan 10.841,67 per unit. Untuk mencari break even point per unit sama dengan 4.220.000 dibagi 15 dikurang 10.841,67, yaitu hasilnya 1.041,81 unit. Break even point dalam rupiah sama dengan 4.220.000 dibagi 1 dikurang 650.500 dibagi 900.000, maka hasilnya 4.219.999,22. Berikutnya ada profit revenue sharing. Untuk mencari keuntungan yaitu hasil penjualan dikurang total biaya, yaitu 900.000 dikurang 650.500, maka hasilnya 249.500. Berikut ada owner dengan persentase keuntungan 50% dan keuntungannya 249.500. Pembagian 124.750. Yang kedua ada investor dengan persentase 50%, keuntungan 249.500 dan pembagian 124.750. Maka total keuntungan yaitu 249.500. Pada gambar berikut ini kita bisa melihat menu dessert yang kami sajikan beserta dengan harga-harganya. Di sini juga terdapat jika menerima pesanan terdapat nomor telepon, ada Instagram dan juga emailnya. Selanjutnya penutup atau kesimpulan. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi, kami mohon maaf dan mohon koreksinya. Selamat siang dan terima kasih.